Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo trade house hadir pada siang ini, dan di mana sekarang jam menunjukkan pukul 13.26 ya, yaitu hari Kamis 20 Maret, yaitu Tuesday, bisa dilihat di depan itu ya. Dan juga perlu diketahui bahwa di channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading pada perusahaan dimanapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikelnya, dan di like dan komentar ya di kolom komentar yang telah tersedia. Dan seperti biasa kita bisa lihat ini di sini, di mana harga tertinggi hari ini harga emas di 3057.52, dan itu terjadi pada jam 11.45 tadi ya, barusan ya. Dan low-nya itu ada di 3044.93, dan itu barusan sekian menit ya terjadi, yaitu pada pukul 12.41 ya. Dan sekarang harganya ada di 3049 ya. Dan kedua, ini perlu diperhatikan harga silver, di mana high-nya hari ini mencapai di 33.93 dan low-nya ada di 33.71, dan sekarang ada di 33.80. Perlu berhati-hati ya, karena ini silver ini masih belum bergerak ataupun belum menjalani ya. Dan juga perlu dilihat ini kemarin FOMC ini ada di sini ya, jadi langsung naik dan tidak ada balik, dan baliknya juga tadi sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30 ya. Dan itu pun boleh kata minim baliknya dan naiknya lebih cepat ya. Lalu ini seperti biasanya kita bisa lihat di mana ada halaman sebelah kanan seperti ini purchasing saya, dan ini sudah diketahui, yaitu pada kemarin ya, itu saya ada posisi sell 2 kali ya. Namun saya kan boleh kata hampir kejebak ya, di mana saya sell dia langsung naik ya. Dan ini adalah estimasi ataupun perkiraan saya pada kemarin, di mana high saya menyebutkan apabila terjadi range besar ada di 3053 sampai dengan 63, dan itu pun baru terrealisasi pagi ini ya. Dan juga saya mengatakan juga terbalik, low-nya bisa mencapai angka 3000 sampai dengan 2998, dan itu pun bisa terjadi apabila pada jam 1 malam FOMC buka, begitu buka langsung harga turun ya. Bisa lihat ini harga turun lalu balik lagi naik ya apabila flat ini. Tapi nyatanya kan terbalik gitu. Dan perlu dicematin juga bagaimana kalau seandainya Anda memprediksinya dengan terbalik seperti saya ini ya. Dan lalu ini adalah range yang kecil, di mana saya menyebut high-nya ada di 3048 sampai dengan 53. Apabila kalau kemarin berani short juga bisa profit, tapi kalau tidak dilikuidasi ataupun di cut, itu pun bisa berakibat fatal pada hari ini. Dan saya juga mengatakan apabila bunganya flat ya, persentase angka bisa mencapai angka 3000, tapi nyatanya enggak, begitu dia keluar langsung naik ya. Dan boleh kata prediksi saya terbalik ya. Dan bagaimana kita mengatasi jalannya terbalik ini? Seperti saya ini, apa yang saya ucap itu terbalik semua. Oke, dan kita bisa lihat begitu kita sell kemarin,
saya langsung cut loss itu. Sepertinya sudah nggak benar. Saya berbalik, beli lagi, ya, pada pukul 13. Tapi saya dengan stop 3026. Ya, posisi saya jadi beli. Nah, setelah saya beli pada pukul 13.55 ini, ya, boleh kata saya ada profit, tapi namanya ini ada rancu juga, cepat juga harganya berbalik. Akhirnya saya juga buang rugi juga. Jangan sampai kejemput di 3026. Di 35 saya pun sudah buang, ya. Jadi saya sudah rugi 5, 6, 7, 8, 900 sebentaran. Bagaimana saya membalikannya? Dan itu saya sudah masuk sell, ya. Ya, sell di 35. Saya buang rugi, buynya di 41, rugi 35, 6 poin atau 60 pips, saya udah lepas. Nah, ini hasilnya. Begitu saya sell 35, 26 saya udah selesaikan. Kalau saya tidak stop, saya diamkan, kena dijemput, saya berbalik buy lagi tuh. Ya. Saya ulangin. Begitu sell, saya take profit 26.7, ya. Saya berbalik beli lagi 26.6. Ya, 26.6. Nah, ini boleh kata udah hampir kepulangan, minus 500, cuannya 600, rugi lagi 200, rugi lagi 98, 300, 400, ya. Nah, itu mungkin sebentar saya cari lagi. Karena sudah ada kesalahan dari saya. Dan ini ada satu berita yang keluar pukul 3:17. Dan ini saya telat mengantisipasi, ya. Posisi saya sudah beli, ya. Dan ini sudah beli, ya. Nah, ini saya keburu lepas ini. Padahal sudah benar kalau sesuai dengan beritanya, analis, ya. Secara teknikal juga sudah oke. Tapinya saya analis saya kurang cepat atau kurang ini, ya. Dan ini isi beritanya 3045 mencapai record, ya. Kita masih menunggu suku bunga di Amerika, dan ada memanasnya lagi di Israel, di jalur Gaza. Dan ini isi beritanya hanya urai-uraian semua. Intinya masih menunggu suku bunga dan kerusuhan di Gaza itu ada memanasa. Kita bisa mengatakan gitu. Lalu adalah tarif juga memberatkan untuk harga emas ke atas. Maksudnya melenggangkan itu harga emas ke atas. Dan diperkirakan bisa mencapai di 3050, dan itu pun sudah terjadi. Oke. Dan di mana saya ada tadi beli 28, saya udah kabur. Udah saya selesaikan, hanya cuannya sedikit, tapi kalau saya diamkan itu ya lumayan, bisa berbalik semua. Tapi saya masih sabar. Akhirnya saya 35, saya beli lagi tuh. Harusnya tadi sekali aja di 26. Ya, saya udah beli di sini. Itu tepatnya pukul 18.12, ya. Karena saya mencermati dia punya harga dengan beritanya. Dan ini saya selesaikan. Saya balik, saya lagi 2 kali, ya. Karena sudah jam mepet, ya. Akhirnya saya likuidasi itu.
ya. Ya, kan lumayan. Ada sekitar mau 300. Sudah bisa ke cover yang tadi. Lalu saya sell lagi di 31 ya. Pada pukul 21 sebesar 0,25. Lalu udah sell, saya take profit lagi. Ya. Nah, ini saya rancu ini di sini. Saya benar sudah beli dengan stopnya 24, 3024. Ya. Akhirnya saya malah buang itu. Nah, ini padahal rugi nggak banyak. Saya di sana saya rancu, berbalik saya lagi karena perkiraan saya itu seandainya FOMC keluar harganya akan turun, makanya saya buru-buru lepas itu. Karena saya khawatirkan itu sekali jalan dulu ke bawah, habis itu baru ke atas. Nah, itu di sana saya nyesel itu. Tapi ya sudah, seperti yang saya utarakan kemarin, kita sudah transaksi, kalaupun salah ataupun benar, kita harus konsekuensi dan harus memikirkan itu bagaimana way outnya. Nah, akhirnya saya malah berbalik arah lagi. Kenapa saya nekat sampai 0,5 dan itu jarang terjadi? Perlu diketahui, kalau seandainya range-nya besar, itu peluangnya lebih banyak. Malah saya ada belinya 2 kali lah gitu. Ya. Pukul 23. Nah, ini alasan saya membelinya. Dan kita bisa lihat ini di sini ya. Susah menembusnya. Dan ini indikasinya arahnya sudah naik ya. Tapi benar naik sampai di 39, dia kembali lagi turun. Ini dia punya chartnya yang per jam. Lalu ini juga lihat, kita bisa lihat di sini juga sepertinya sudah tidak mau turun di angka 3030. Dan kita bisa lihat ini grafik yang per 30 menit ya. Dan ini saat-saat detik-detik FOMC-nya keluar. Begitu keluar, nah, jadi bukannya ke bawah lagi, dia malah ke atas. Jadi dugaan saya ke bawah dulu baru ke atas, ini malah langsung ke atas. Nah, di sana peluang saya yang buy punya, saya bisa take profit itu. Nah, salahnya karena dia fluktuasinya agak malam dan kita sudah bagaimana ya, sudah bolak-balik. Nah, akhirnya juga saya lepas juga. Dan ini posisi saya lepas. Ya, begitu FOMC-nya keluar, ragu-ragu. Oke, saya lepas. Saya cut semua. Ya. Jadi apa yang telah rugi, saya sudah balik lagi. Ya, saya malah berbalik beli lagi. Ya. Nah, begitu keluar, saya jual lagi. Ada profit, saya jual. Nah, itu kan cepat sekali kan. Rugi 139, saya cuan profit di 102, di 35, 21, saya masih profit itu ujung-ujungnya. Jadi banyak orang mengatakan kalau fluktuasinya besar atau ada event besar kita harus menghindar. Nah, bagi saya itu perlu dicatat, ini bukan kita harus menghindar, kita harus menerima kenyataan. Jadi di sana kita berpeluang untuk profitnya jauh lebih besar daripada harga jalannya pelan-pelan. Nah, di sini harga terakhir saya masuk ya. Sampai sekarang detik ini masih ada ya. Dan saya masuk di angka di selling
3037,5 dan sekarang hampir di atas 100 pip ya. Bagaimana dengan kondisi seperti begini? Mungkin kalian semua sudah kebingungan harganya mau kemana. Buat saya tenang-tenang aja. Kenapa saya bilang tenang aja? Karena event-event seperti kayak gini, saya lotnya kecil. Nah, kalau tadi ada event, lotnya besar, fluktuasinya cepat, enak. Lalu ini adalah gambaran, ya, diterbitkan semalam atau dini hari tadi pukul 3.47 ya. Jadi harga emas naik mencapai rekor tertinggi setelah Amerika menahan suku bunganya. Dengan ada indikasi bahwa di tahun 2025 ini ada pemotongan suku bunga sebanyak 2 kali ya. Dan ini adalah isi beritanya ya. Emas mencapai ATH-nya di 3051. Kemungkinan juga pemotongan suku bunga di tahun 2025 2 kali dan akan dimulai diperkirakan bulan Juni ya, bulan 6. Dan ini salah satu isi beritanya, dia hanya mengulas ini ya, alinea ini. Ya. Dan Jerome Powell juga sudah mengatakan bahwa performanya ini kurang bagus ya dan akan menahan suku bunganya, dan emas juga akan rally di atas, di area di atas ya, atau di area 3000-an. Kita bisa ulas pelan-pelan. Jadi di sini kalau Anda punya sell saya lihat ya kemungkinan juga ada bisa profit juga, tapi nggak begitu cepat ya. Jadi efektif tanggal 2 April. Itu masalah baja dan aluminium ya, yang Presiden terapkan ini. Dan emas sudah mencapai rekor 15% selama tahun ini ya, tahun 2025. Dan juga ada pengaruhi juga geopolitik memanas ya, suhu politiknya di Timur Tengah ya, menyebabkan harga emas ini pada naik semua. Nah ini yang tadi saya bilang, saya tetap kalem aja. Di sini saya ada sell, di sini saya ada buy. Di mana posisi buying-nya lebih besar, dan sekarang juga saya bertahan. Sekarang area juga mendekati di 3050. Dan saya melakukan ini pasti juga ada hikmatnya atau jalan way out-nya keluar. Way out-nya apa? Nah, ini way out-nya di sini. Pertama, perlu kita ketahui bahwa nanti malam jam 19 ya. Jam 19 BOE, Bank of England ya, itu akan memutuskan suku bunganya ya, tepat pukul 19 ya. Kita bisa lihat entah ia mengurangi atau tetap, dan insting saya mengatakan itu akan mengurangi ya. Nyatanya apa? Kita bisa lihat bahwa GBP USD itu susah menembus angka 1.3. Lalu ada juga ini, setelah itu ada seperti biasa hari Kamis jobless claim ya. Lalu yang lain juga sudah nggak ada pengaruhnya. Home sales ya, penjualan rumah. Lalu ada CB leading economic index ya. Jadi masih sama ya estimate-nya. Dan ini udah tidak ada. Jadi kalau lihat dari data ini, dan paling mempengaruhi yaitu jobless claim.
Jadi bukannya suku bunga. Kenapa saya mengatakan suku bunga? Karena setelah 2 minggu ini pasti ada namanya NFP. Jadi ini merupakan acuan. Jadi mereka akan berhitung ke sana. Apakah the Fed ataupun Amerika akan mengurangi suku bunga. Jadi di sana itu indikasinya. Dan ini berita di 11.06 barusan ya, emas itu mencapai rekor tertinggi di tahun 2025 ini ya, sebagai signal atau sinyal dari Fed itu akan memangkas suku bunganya 2 kali di tahun 2025 ya. Dan salah satu ini isi dari berita tersebut ya. Kita bisa ulas, emas mencapai rekor tertingginya di 3055, yaitu pada semalam suku bunganya tetap, dan selama tahun 2025 sudah mencapai rekor 16 kali. Jadi pecah terus on high ATH ada 16 kali. Lalu masalah Timur Tengah yang memanas ya, Israel punya tentara ya. Nah, itu yang memicu. Dan ini sedikit ulasannya, yaitu suku bunganya tetap ya, masih seputaran ekonomi, dan itu 16 kali harga emas di tahun 2025 mencapai angka tertingginya. Jadi bertahap mungkin 10 pips, 20 pips gitu. Sudah 16 kali. Ya. Dan dari Bank OCBC ya, itu dari forex strategisnya Christopher Wong ini ya, mengatakan juga ini sebagai safe haven ya, emas ini ya. Dan ini harga emas bisa rally ke 3090 sampai dengan 3100 ya. Dan saya rasa sah-sah aja itu angka-angkanya. Lalu ini ada signal ya, dimana indikasinya pada naik semua ya. Kita bisa lihat dari pukul 6, 8, 10, 12 ya. Semuanya biru semua ya. Panahnya biru semua. Lalu di mana angka-angkanya itu mereka memprediksinya di sini. Resistennya di 3060, 3080, 3100. Sedangkan untuk supportnya di 3030, 3018. Dan ini mereka sudah mengancang-ancang atau memprediksi yang sesuai umumnya. Sebagian ekonom memprediksinya harga akan naik, dan mereka juga lebih yakinkan posisi buy 75% lebih bagus daripada selling hanya 25%. Dan ini berita di angka-angka diterbitkan ini pukul 12.47. Ya, oke. Dan bagaimana dengan pandangan saya? Dan kita bisa lihat, pertama sekali kita akan menambahkan satu garis lagi ya, di mana saya berhitung itu yang merah ini ya. Pertamanya saya akan geser dulu ini ya. Lalu yang merah ini adalah target saya. Kalau dia akan naik ke atas ya, harus ada pijakan dulu di angka 3000 ya. Dan saya memprediksi ini untuk hari ini harga emas akan mencapai kisaran di sini ya. Lalu untuk bagian bawahnya itu akan mencapai kurang lebih di sini
Dan seperti biasa, kita akan mengambil screenshot foto untuk coret-coretannya sebagai bukti dan kelanjutannya untuk esok hari, ya. Jadi supaya tidak rancu, tidak ada kepleset ngomongan apa ataupun tulisan apa-apa. Oke, dan sudah selesai. Kita akan buka ini. Pertama kali ya, saya bisa mengatakan itu pertamanya ada ini ya. Angka 3000 ini ya, saya memprediksinya itu kisaran hari Jumat ya, nanti tanggal 28 Maret ya. Itu boleh kata kita di Indonesia ataupun di Jakarta kita mengatakan itu malam takbiran atau bagaimana ya, karena ini menyangkut Idul Fitri dan ini tanggal 28 ini adalah hari Jumat ya, dan saya rasa akan memantul ke sana, ataupun kalau tidak ada dia akan pada hari Seninnya tanggal 31 bulan Maret ya. Jadi hari Senin, antara Jumat dan Senin itu bisa mencapai angka 3000 ini saya rasa. Jadi hanya ada pantulannya seperti begini. Mungkin tanggal 28 dia turun, 31 dia naik. Atau selama itu dia naik-naik terus, tanggal 31-nya dia baru mantul di angka 3000 itu di sini. Dan ini atau di sini tanggal 28-nya malam takbiran dia mantul di angka 3000 itu. Jadi antara salah satu itu dugaan saya ke sana. Dan itu sudah hal yang rumlah selama saya trading ya. Dan umumnya itu biasa terjadi pada volatile pada malam takbiran ataupun di Idul Fitrinya. Itu umum itu. Hampir sebagian itu terjadi di sana. Lalu perkiraan saya kalau seandainya ini malam ya, malam ini big range-nya itu ada di 30, ada 5 sampai dengan 73 ya. Perlu digarisbawahi. Dan low-nya ada di 30, 29 sampai dengan 32. Itu range yang besar ya. Saya tidak menyebut angka 3000 lagi karena itu masih jauh ya. Dan perkiraan saya ini dari garis yang merah itu kurang lebih ya 1-2 minggu ini baru dia, yang merah itu ya, garis yang merah ini kurang lebih kalau saya hitung-hitung per harinya itu jatuhnya hari Jumat ataupun hari Senin itu di sana ya. Jadi saya tidak akan menyebut angka 3000 lagi ini di sini. Lalu bagaimana perkiraan saya kalau ini harga berjalan secara normatif ya. Itu high ada bisa di 30, 58 sampai dengan 63. Kalau low-nya ada di 30, 36 sampai dengan 39. Dan perlu diperhatikan ini ya. Dan saya rasa ini akan memecahkan ATH-nya itu bertahap, step by step ya. Bertahap. Jadi begini, turun, pecah lagi. Bertahap. Jadi nggak langsung. Oke. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders dan selamat menjalankan rutinitas kalian semua maupun purchasing Anda. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat sebelum Anda mengambil keputusan purchasing kalian semua, dan channel ini akan kembali esok hari, yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025. Dan bagi yang berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa pada hari ini dengan baik dan lancar.
Salam cuan dan always profit. Terima kasih.